Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelly Saada dari Manajemen Pendidikan Islam semester 4 dengan NIM 12207193092 akan menjawab pertanyaan dari tugas kewirausahaan, yaitu memilih salah satu profil usaha yang sudah sukses. Di sini saya memilih profil usaha dari Yasa Pramita Singgih. Namanya Yasa Pramita Singgih, lahir di Bekasi 23 April 1995. Dia adalah anak ketiga dari 3 bersaudara, Pratna, Viria, dan Yasa sendiri. Ayahnya bernama Marga Singgih dan ibunya bernama Wanti Sumarta. Ia lebih dikenal dengan sebutan Yasa Singgih dan sering muncul di berbagai media cetak dan digital. Dia dikenal sebagai salah satu pengusaha muda di bawah 20 tahun. Ia lahir dari keluarga yang sederhana. Pasalnya, kedua orang tuanya bekerja kantoran seperti kebanyakan orang. Dunia yang dia tahu adalah lulusan SMA, kuliah, kerja, kemudian menjadi seorang manajer. Saat Yasa duduk di bangku 3 SMP, sang ayah masuk rumah sakit akibat serangan jantung yang menyumbat keempat pembuluh darahnya. Sang ibu memutuskan untuk operasi ring. Namun sang ayah menolak hal tersebut dan memilih untuk menggunakan uang itu untuk keperluan sekolah anak-anaknya, termasuk Yasa tersendiri. Momen itu menjadi titik balik yang mengubah hidup Yasa. Ia kembali mencari uang sendiri dengan bekerja paruh waktu di beberapa IU milik temannya dan menjadi Master of Ceremony atau MC di berbagai acara ulang tahun, musik, perlombaan, talk show, hingga seminar. Pada usia 15 tahun, ia mulai berjualan lampu hias secara online. Tetapi tak lama kemudian, usaha lampu hiasnya tutup lantaran distributor tidak dapat memberikan barang lagi. Alhasil, pada usia 16 tahun, Yasa memutuskan banding setir ke usaha fashion. Melalui orang tua dari teman baiknya yang punya usaha konveksi, ia akhirnya tertarik untuk berjualan kaos. Ia mencoba berbuat desain gambar sendiri untuk kaos tersebut. Walaupun ia tidak mempunyai pengetahuan sama sekali mengenai seluk-beluk kaos ataupun desain, dengan modal awal sekitar 700.000, ia mulai berjualan kaos yang ia desain. Namun sayang, kaos yang ia jual itu tidak laku. Lalu ia belajar lagi bagaimana caranya berjualan kaos sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mengambil barang di Tanah Abang. Dia menggunakan nama Men's Republic sebagai nama toko online-nya dengan pemasaran melalui blog, Twitter, BBM. Usaha fashionnya sempat naik daun sehingga punya cukup modal untuk membuka usaha baru di bidang kuliner. Dia membuka bisnis minuman diberi nama Ini Teh Kopi di tahun 2012. Sebuah usaha kedai penjualan minum kopi durian di kawasan Kebun Jeruk. Sekitar 6 bulan kemudian ia sudah membuka cabang baru, tempatnya di Mall Ambassador Jakarta Selatan. Namun sayangnya bisnis baru yang ia kelola tersebut mengalami kebangkrutan yang membuatnya menderita kerugian hingga 100 juta. Pada tahun 2013, ia memutuskan untuk menutup kafenya dan bahkan bisnis kaosnya pun juga turut dihentikan. Kebanyakan yang dialami tidak membuat Yasa putus asa dalam berbisnis. Pada usia 19 tahun, setelah UN usai, ia bangkit lagi dengan bisnis fashionnya. Kali ini ia bangkit dengan konsep yang jelas, juga dengan perencanaan bisnis yang tersusun rapi, datang dengan konsep membuat brand fashion yang khususnya untuk remaja pria, middle class, dan harganya di bawah 500.000 dan go online tanpa kualitas mall dengan harga online shop. Maka ia mengibarkan kembali bendera Men's Republic. Pada awalnya Yasa hanya menjual sepatu casual untuk pria. Namun semakin besar usahanya membuat brand ini dikelola semakin menawarkan produk yang beragam. Saat ini Men's Republic menjual produk jaket dan juga sandal untuk pria. Kini produk Men's Republic telah menjual 500 buah pasang sepatu per bulan. Tanpa ada pabrik, Yasa mampu menghasilkan omset ratusan juta rupiah. Dari usaha tersebut, ia mampu mendapatkan laba bersih 40%. Tak puas pada produk sekarang, masih ada pemikiran di benaknya untuk menjual produk ikat pinggang dan celana. Yang paling pasti adalah ia akan terus memantapkan konsep bisnis sambil berjalan. Saat ini pelanggan merek Men's Republic sudah ada di seluruh kota besar Indonesia dan juga luar negeri seperti Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Filipina, hingga Nigeria dengan omset berkisar 200 juta setiap bulannya. Pada usia 19 tahun, ia mendirikan perusahaan bernama PT Paramita Singgih untuk menaungi bisnis miliknya. Ia ingin menjadikan label Men's Republic sebagai penyedia seluruh kebutuhan pria dari atas
dari kepala sampai kaki. Saat ini Yasa sedang menjalani kuliah di Bina Nusantara University jurusan Marketing Communication pada tahun 2015. Yasa menulis sebuah buku berjudul Never Too Young to Become a Billionaire. Buku ini membuat dia bisa berbagi pengalaman kesuksesan, tips-tips berbisnis dan strategi yang ia buat. Selain itu, juga menjadi narasumber di berbagai universitas-universitas ternama terbaik di seluruh Indonesia. Yasa juga telah mendapatkan beberapa penghargaan skala nasional hingga internasional atas semua yang ia lakukan dalam dunia bisnis di Indonesia. Yasa berhasil menjadi juara 1 wirausaha muda mandiri nasional kategori mahasiswa kreatif pada tahun 2015. Tokoh nyata selain itu yang ia peroleh yaitu seperti tokoh nyata film dokumenter pemimpin muda bisnis dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada tahun 2015, Marketers Young of the Year in 2016 oleh Merck Plus, dan yang paling membanggakan namanya masuk dalam 30 under 30 Young Leaders and Entrepreneur is Asia versi Forbes tahun 2017. Selanjutnya saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang mendasari saudara memilih tokoh yang saudara pilih? Yang mendasari saya memilih tokoh tersebut karena usianya yang masih muda, sudah berani membuka usaha walaupun usaha yang dia rintis itu tidak segampang membalikkan tangan. Yasa termasuk golongan orang muda yang tak pantang menyerah dan tidak putus asa sampai titik kesuksesan. Yang kedua, komentari dan jenis usahanya, perjalanan usahanya. Setelah membaca pengalaman yang diceritakan dalam artikel tersebut, menurut saya usaha yang dilakukan Yasa Singgih lumayan bagus. Hanya saja semua usaha harus mempunyai tatanan kewirausahaan dan strategi yang rapi. Mungkin itu yang Yasa Singgih kurang dilakukan sehingga membuat beberapa kali jatuh dari perjalanan usahanya yang Singgih lakukan itu sangat ulet, berani gagal, tunda kesenangan, sangat peka melihat peluang. Yang ketiga, kenapa saudara menentukan pilihan profil pelaku usaha tersebut? Apa harapan untuk saudara ke depan? Jadi saudara terinspirasi atau enggak, dan harapan seperti apa? Di antara kepingin menjadi seperti apa. Harapan saya semoga saya bisa seperti Yasa Singgih, di mana di usianya yang masih muda sudah berani dan tekun untuk bisa sukses, bisa bergerak cepat dan tidak pernah takut gagal. Kita punya tenaga dan kreativitas yang lebih, tapi kita tidak punya banyak resiko. Untuk itu gagal sekarang lebih cepat gagal sekarang untuk memulai kembali. Yasa menurut saya banyak menginspirasi banyak orang, tetapi banyak orang yang melihat orang lain sukses bukan dari prosesnya. Kebanyakan orang lain hanya melihat luarnya saja, tapi nggak lihat berdarah-darahnya bagaimana. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.